Jadi dengan pasal ini sebenarnya dia udah kena menggunakan gelar ijazah palsu dan mengaku sebagai advokat. Sehingga nanti kalau misalnya polisi bergerak cepat, jangan disalahkan. Iya. Karena pembuktiannya sederhana ini. Oke. Kasat mata ini. Oke. Saya berharap Bang Egy Sujana juga melaporkan Rasman ke polisi. Karena saya yakin dia ditipu. Dan saya harap famili saya, Abang Rasman Arif, jangan bawa-bawa agama. Kalau ya, kelakuanmu seperti itu. Dari Studio 2 Rumah Uya, 3, 2, 1, hordennya sudah ditutup. Guys, jadi untuk Rumah Uya kali ini, kita dari Studio 2 karena di studio atas lagi AC-nya lagi kurang dingin. Diperbaiki. Jadi kita maaf di Studio 2 di bawah ya Pak ya? Iya. Pas sih suhunya. Pas dingin kan? Dinginnya pas. Oke. Sekarang Uya udah punya 3 studio guys. Iya kan? Iya. Oke, Bang Iwaludin dan Pak Bagus. Hari ini apa nih? Tiba-tiba datang, tiba-tiba tadi malam-malam mau ke sini nih Pak. Nah. Ini udah jam berapa nih? 10:30. Saya lagi acara keluarga tiba-tiba dikabarin mau ke sini, udah datang ke sini. Ada apa Bang? Jadi saya kan pertama datang kemarin itu. Sebenarnya bukan saya, tapi Hamdan Sibolon. Tapi karena ketenangannya kurang memadai, maka saya tampil. Tampil kemarin kan. Oke. Waktu Abang lagi sakit untuk sini ya? Iya. Dan saya mengikuti terhadap progres perkembangan ini. Iya, perkembangannya. Sehingga terakhir si Rasman. Pada tanggal berapa itu melalui podcast ini saya tunjukkan ijazahnya. Tanggal 3 Juli kan Dari situ saya cari pernah saya menangani perkara sama dengan dia. Oh, perkara dengan dia karena Bang Iwaludin adalah dulu mantan ketua LBH Lembaga Bantuan Hukum di Medan. Dan pernah menangani kasus bareng Bang Rasman. Bareng Bang Rasman, inilah dia. Oke, boleh saya lihat? Oke, maaf saya baca boleh? Iya. Oke, ini putusan Provinsi Sumatera Utara, Pak Iwaludin. DPD ya. Provinsi Sumatera Utara. Ini ada nama si Rasman sini, Bang Rasman. Ada Bang Egy Sujana, Rasman Arif. Itu di Mahkamah SH. Pakai SH kan? Oke, Rasman Arif Nasution SH SAG MA PhD. Padahal sepengetahuan kita. Ini kapan? Ini putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Bisa diakses. Oh, 12 Mei 2014 ya? Iya. Oke. Iya. Oke. Dan ini bisa diakses ya. Oke. Putusan ini kan. Kita bandingkan dengan surat kuasanya ini tanggal 17 Mei. 12 Mei nih ya? 17 surat kuasa 12 Mei. Saya punya. Oke. Memberikan kuasa 17 Mei 2014. Oke. Ternyata kita ketahui, kita lacak ya, kita dapatkan kuasanya, tapi melalui lembaga resminya. Egy Sujana and Partner. Iya. Benar, 2014. Ini tanggalnya. Benar. 17 Mei 2014. Berarti ini kan. Benar, cocok. Surat keputusan dari Mahkamah apa nih? Mahkamah Konstitusi. Dari MK. Oke, ada Rasman di situ, surat kuasa tanggal 17 Mei. Terus dan ini kita catat ya, kita dapat dari jalur resmi ya. Menurut perundang-undangan, dilindungi undang-undang. Cuma saya nggak kasih tahu kenapa saya bisa dapat. Seperti itu, Nah, pada saat itu kita lacak lah ijazahnya. Kalau ini kan 17 Mei. 2014. Nah, ijazahnya kita dapat 27 Juni 2014. 27 Juni 2014. Iya. Dia berhak menggunakan gelar SH. Padahal di bulan Mei udah digunakannya. Jadi menggunakan gelar SH sebelum keluar ijazah. Tapi dia bisa nggak bilang bahwa kan saya udah lulus skripsi? Nggak bisa. Karena ini kita ingatkan ya dengan demikian yang bersangkutan berhak memakai gelar sarjana hukum. Ada tulisannya. Ada tulisannya di ijazah. Jadi intinya seseorang boleh mengenakan gelar sarjana hukum setelah ijazahnya keluar. Dan gitu Bang ya? Bukan setelah lulus skripsi ya? Bukan, ini kan jelas ya. Ada kata-kata itu. Dengan demikian yang bersangkutan berhak memakai gelar akademik sarjana hukum. Artinya gelar sarjana hukum harus bisa dipakai setelah 27 Juni 2014. Itu pun belum menjadi advokat ya? Belum. Karena jadi advokat harus dilantik di Pengadilan Tinggi. 2 tahun lah, 2 tahun setelah itu kan. Terus Mak, maksudnya gimana? Jadi kan
kita lihat ini kan berarti ini nggak sah kan? Oke, jadi dia tidak sah. Karena menggunakan gelar sarjana hukum sebelum dia dapat ijazah. Ijazah. Oke. Makanya kita kemarin tanggal 1, ya kan? 1 Juli? 1 Agustus. Berapa hari yang lalu? Kita buat laporan polisi. Iya. Oke, Pak Ihwaluddin Simatupang melaporkan Saudara Rasman Arif Nasution, pelanggaran tentang Sisdiknas dan pemalsuan. Iya. Oke. Kenapa kita laporkan pasal 69 ya? Di mana tuh lapornya? Di Polres Jaksel, karena kita buka keterangan dari podcast Denis di Jaksel. Oke. Kita tinggal di Lokus Jaksel. deliktinya. Lokusnya kita nanti pengembangkan. Kita nggak tahu di mana dibuat ini. Oke. Nanti dibuktikannya. Cuma karena kediaman kita sementara di Jaksel. Oh, ini dibuat ini Jakarta, Bang? Ada tulisan di Jakarta. Ya, tapi kan nggak tahu Jakarta banyak kan. Oh iya. Kecuali Jakarta Pusat, Jakarta Timur kan. Iya. Banyak Jakarta ini kan. Oke. Kita nggak tahu persis. Karena kita tinggal di Jaksel, maka kita laporkan di Polres Jakarta Selatan. Oke. Dan ijazah ini kita download ya. Di podcast itu di Jaksel. Iya kan? Oke. Kalau nanti penuntutan atau pengadilannya tergantung perkembangan kasus. Apakah di Jakarta mana ditandatangani? Iya. Di situ lokus. Oke. Sampai saat ini kita belum punya lokus delikti ya. Ya. Jadi kita penting melaporkan ini karena saya lihat ini anak ini harus dihentikan juga. Kenapa, Bang? Iya kan? Karena dia pun tetap bersetuju dengan bahwa dia benar. Saya ingin membuktikan sebaliknya. Bahwa ini dia salah gitu. Ya, dokumen ini kasat mata. Yang putusan MK ini bisa di-download sekarang. Nah, apalagi saya ada video. Dia menggunakan kostum advokat. Di tahun 2014 ini. Ketika sedang di MK. Ada videonya? Ada lengkap. Boleh diputar? Boleh. Kita lihat ya, kita lihat. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa KPU dalam penyelenggaraan pemilu ini melakukan data scan, dan itu saya pernah berkomunikasi langsung dengan ketua KPU bahwa data scan itulah yang diharapkan. Nah, dia pakai advokat kan? Jadi kalau di MK itu boleh sebenarnya orang berperkara nggak advokat. Boleh. Berarti nggak salah dong dia. Cuma ciri-ciri advokat dia gunakan pakai toga dan dasi. Jadi yang memakai toga dan dasi hanya boleh advokat. Berarti advokat itu harus sudah dilantik di pengadilan tinggi ya? Iya. Karena dia bekerja profesi. Terus maksudnya gimana jadi konteksnya? Berarti dia pertama kalau SH ini udah terbuktikan tidak benar, tidak sah. Sebagai advokat pun dia tidak benar. Sarjananya aja belum ada. Bagaimana bisa jadi advokat dia? Sementara di perkara yang saya sebut itu, dia menggunakan SH dan mengaku berprofesi sebagai advokat. Itu melanggar pasal 69 Undang-Undang Sisdiknas. Iya, dia melanggar Undang-Undang Sisdiknas itu. Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional. Seperti itu. Ancaman kurungannya berapa tahun itu, Bang? Saya baca ya. Pasal 69. Kalau nggak salah 5 tahun kalau nggak salah ya. Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi dan gelar akademik. Itu kan gelar akademik. Iya kan? Profesi. Jadi advokat itu profesi. Betul. Saya tafsirkan di undang-undang advokat bahwa advokat itu profesi. Iya kan? Jadi dengan pasal ini sebenarnya dia udah kena menggunakan gelar ijazah palsu dan mengaku sebagai advokat yang
sebagaimana kita putar tadi. Iya. Cuma kita lapis dengan pasal 263 KUHP. Lapisan ya. Itu nanti perkembangan penyidikan. Iya. Tapi kalau perkara 69 Undang-Undang duduk. Ya. Sehingga menurut kita ini kebetulan kan saya di Medan. Iya. Ya. Saya harap Polres Jaksel ini kan pembuktian sederhana nih. Dokumen kan? Iya. Ya kan? Nggak perlu saksi. Kalau saksi untuk melengkapi, segera disidik dan dilimpahkan ke penuntut umum. Saya berharap itu, sehingga nanti kalau misalnya polisi bergerak cepat, jangan disalahkan. Karena pembuktiannya sederhana ini. Kasat mata ini. Nggak apa? Ada video, ada putusan MK, ada surat kuasa. Nah sekarang dasar Bapak melaporkan ini apa sebetulnya? Sebagai korban kah? Sebagai orang yang merasa dirugikan? Oh iya. Salah satunya gini juga Bang. Kami sebagai orang Medan, yang lahir di Medan, besar di Medan, malu melihat kelakuan kau dulu. Makanya dilaporin gitu? Aku bilang, nggak ada orang Medan macam kau Le, bagus-bagus sedikit kau. Hidup di Jakarta ini, kau hargai dulu orang lain. Sopan kau sedikit. Kalau suruh kali kau, jumpa kita di Medan. Main kita di Medan, kenapa rupanya? Dan ini kita apa kan? Karena ini pemilih saya sebenarnya. Ya. Sering menggunakan Al-Qur'an kan? Jadi kehadiran kita di sini karena hadis Nabi juga. Man do'a minkum munkarat, jika kau melihat kemungkaran, fal yukhayyir, tidaklah kamu merubah biadih dengan tanganmu. Fa illam yastati, jika tidak sanggup bilisani. Ini yang saya sekarang kan? Dengan cakap-cakapmu, dengan katamu. Berdakwah, karena biadi itu aparat penegak hukum, ya kan? Fa illam yastati biqalbi, dengan hatimu. Wa kadzalika ta'ful iman. Saya ini sekarang ini dengan lisan, ya kan? Dengan lisan. Saya ingin aparat penegak hukum, saya mengadukan ke sana motivasinya. Jadi motivasi saya dari Islam juga, ya kan? Selain warga negara Indonesia kan, untuk menegakkan undang-undang sederhana. Jadi tidak pun saya, semua orang berhak. Kalau bisa terbukti ijazahnya baru 2014 Juni ya, sedangkan dia mengaku SH di Mei 2014. Semua orang, termasuk ya. Ya kan? Jadi saya mau pilih warga negara Indonesia ini yang peduli terhadap hukum. Iya, itu dia. Mengerti sekali, Bang. Ya, masuknya boleh. Bang Egy Sujana juga boleh melaporkan Bang Rasman. Kalau merasa dirugikan ya. Ya, karena ini di dalam surat kuasa ini ada nama Bang Egy Sujana. Oh, di dalam law firmnya dia. Iya. Kalau misalnya merasa ditipu atau dibohongin. Iya, saya yakin abang saya itu kan merasa, itu senior saya Bang Egy. Sama seperti saya, kena tipu juga. Kan ini kami sama dengan kuasa. Saya pikir dia SK saat itu. Iya kan? Dan saya kasih kesempatan dia masuk dalam kuasa. Dan dampaknya ada Bang. Jadi dampaknya yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bang Ihwal adalah dia tidak melengkapi materai di pembuktian. Maksudnya? Di MK. Itu yang kemarin saya podcast itu. Jadi yang saya maksud bawa tadi ya dia itu. Oke. Siap. Podcast kemarin yang artinya apa? Artinya? Korban kan, klien dia korban. Karena apa? Tidak diterimanya berkas di Mahkamah Konstitusi karena tidak ditempel oleh materai. Ya karena dia nggak selesai dia kuliahnya. Siap Bang. Dan saya bertambah pekerjaan kan. Saya harus kerja jam 12 malam. Kita udah pernah bahas itu waktu itu ya? Ya udah kita bahas kan. Bang. Terakhir ada pesan mungkin untuk siapapun atau untuk Bang Rasman atau siapa Bang? Pertama, dunia advokat ini kan bukan dunia bersih kali. Jadi jangan bawa-bawakan agama dalam kita berkomentar tentang advokat, perilaku kita kan. Sementara orang lain bisa menunjukkan perilaku nggak sebenarnya. Jadi kalau menggunakan ayat berkomentar, sementara perilaku kita nggak begitu, itu akan berdampak pada orang lain. Begitulah Islam itu katanya. Saya pun ngerti saya. Saya pun ngerti ayat. Iya kan? Yang tadi kan saya bukakan. Betul. Tapi saya nggak pernah gunakan. Karena saya yakin, saya agak ragu lah bahwa profesi advokat ini nggak jujur yang benar kan gitu kan. Adalah. Saya sendiri. Ada.
setiap profesi pasti ada oknumnya, nggak hanya advokat aja ya. Apalagi dia bisa dibuktikan. Iya. Sama siapa tuh? Yang apa di podcast perempuan itu? Maaf kata lah yang menurut dia bukan. Yang menurut dia pelecehan seksual kan. Iya. Itu lagi sudah dilaporkan. Nah, itu kan ngantem Islamnya itu kan. Kemudian saya berharap di sini kan saya ditipu. Nggak sangka saya pengacaranya. Dulu 2009 saya pengacara. Baru saya tahu 2004 ternyata ijazahnya baru terbit Juni 2014. Oke, setelah itu ya. Setelah itu. Jadi saya laporkan haknya. Kewajiban saya melaporkan dia undang-undang Sidiknas melalui laporan polisi ini. Oke. Sudah cukup jelas, Bang. Iya, saya berharap Bang Egy Sujana juga melakukan itu. Melakukan apa? Melaporkan Rasman ke polisi. Oke, karena saya yakin Bang Egy ngelaporin Rasman juga. Iya, karena saya yakin dia ditipu. Oke, silakan mungkin, Bang. Saya harap senior saya yang juga panutan saya, Bang Egy Sujana, ini ada putusan nomor 25 DPD almarhum Saiful Mahya Bandar, yang salah satu kuasanya ada Bang Egy situ. Saya yakin percaya Bang Egy nggak tahu. Nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Bang Egy pasti nggak tahu. 100% saya percaya Bang. Iya. Nggak tahu, dia belum sarjana hukum. Iya. Iya kan, supaya mohon maaf saya nggak tahu penyidikan lebih lanjut ya. Bisa jadi Abang dah terbawa-bawa dalam kasus ini. Saya minta Abang juga melaporkan Bang Rasman Arif ke kepolisian. Saya berharap seperti itu. Dan saya harap famili saya, Abang Rasman Arif, jangan bawa-bawa agama. Kalau ya kelakuanmu seperti itu, ya ada pengaduan. Oke. Benar atau salah kan? Iya. Tapi kalau bagi saya menyimpulkan, orang berani mengadukan. Iya. Kemungkinan pasti benar ada. Apalagi kalau LP diterima ya. Iya, saya Islam, saya pun bisa pidato agama. Alhamdulillahilladzi jalal lima toharadat. Saya pintar. Tapi tahu tempatnya. Tahu tempatnya. Oke, bukan berarti saya nggak ngerti agama. Iya. Iya kan? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, ngerti saya. Iya. Cuma nggak saya bawa agama dalam komentar saya. Oke, apalagi dalam kasus-kasus tidak ada konteksnya dengan ayat ya Bang ya. Iya. Oke, setuju itu Bang. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Bang Iwaluddin, Mas Bagus, terima kasih banyak. Ya, kita lihat nanti perkembangan kasusnya seperti apa. Tapi yakin bahwa kasusnya akan berjalan? Oh, yakin sekali. Ditangani ya. Polisi, Polri pasti presisi ya. Iya, pasti ya. Oke. Dan Bang Rasman Arif Nasution, ini adalah pembicaraan saya dengan Bang Iwaluddin. Lagi-lagi kalau memang tidak ada yang tidak berkenan, silakan datang lagi ke tempat saya untuk klarifikasi. Saya memberikan ruang dan waktu yang sama biar fair. Karena saya udah undang berapa kali nih. Dan kebetulan kemarin malam datang. Nanti kalau misalnya ini ada nggak suka lagi, boleh datang lagi. Ya. Dan mohon konfirmasi perkara yang saya sampaikan ini. Siap. Kan? Oke. Sehat-sehat Bang semua. Sehat. Ya, terima kasih banyak atas obrolannya hari ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo banyak gaya, lo emang banyak gaya. Cuma bisa konferensi pers, mending lo ke laut aja. Gue nggak rugi, lo katain bukan artis. Duit lo juga pas-pasan, tapi so pengen jadi Hotman Paris.